Pandangan Anda untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 terutama, saya yakin itu akan banyak tentangan, terutama dari negara-negara. Saya masih mengulang, dari negara-negara kapitalis yang mengincar Indonesia dengan segala bentuk kekayaannya. Bagaimana caranya? Sementara Indonesia punya, misalkan teknologi di bawah, kemampuan pertahanannya di bawah. Dibandingkan Singapura misalkan, yang lebih banyak pesawat terbangnya, dengan lebih teknologi lebih tinggi, kuatnya di mana Indonesia menurut Anda? Jadi begini, ya kita tidak boleh rendah diri. Ya, kadang-kadang kita kuat, tapi kita dicuci otak ya, atau diyakinkan bahwa kita ini tidak punya kekuatan. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita besar. Ya. Teknologi ya, tapi kita ingat dulu kita lawan Belanda, kita lawan Inggris. Ya. Tahun 45 kita lawan Inggris loh. Pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka habis menang Perang Dunia Kedua, mereka masuk ke Indonesia, ya. Dan mereka banyak mau duduki daerah-daerah Republik Indonesia, Surabaya, ya. Apakah analogi ini masih relevan? Sementara teknologi sekarang sudah berubah sama sekali. Iya memang teknologi, tapi kekuatan kita dahsyat. Siapa yang berpikir dia mau duduki Indonesia, coba? Ya kan? Siapa yang berpikir mau duduki Indonesia? Dia mungkin dia bisa satu wilayah dia kuasai untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Perang berlanjut itu kalau perlu 30 tahun, 40 tahun. Ya kan? Kita lihat bagaimana negara yang begitu hebat, kaya dan teknologi tinggi, dia habisin Saddam Hussein di Irak. Apa selesai persoalannya? Di Afghanistan, apa selesai persoalannya? Jadi kita tidak boleh rendah diri, ya kan? Kita tidak mau anti asing. Kita mau hidup damai, bermitra dengan baik. Kita mau kerjasama. Ya, dunia udah semakin sempit, tidak bisa kita, ya kan, zero sum game. Tapi kita punya hak untuk membela kepentingan rakyat kita. Masa kita punya sumber alam begitu banyak, ya kan? Tapi kita selalu harus beli produk orang lain, ya kan? Sekarang, saya mau tanya, produksi kita apa? Apa yang kita jual ke bangsa lain? Ya kan? Dan bahkan kadang-kadang kita lupa, ya kan? Bahwa kita menyerahkan aset-aset kita menyerahkan harta kita dengan begitu gampang. Kekayaan yang paling hakiki itu tanah. Tapi kita bisa kasih HGU puluhan tahun, ya, kepada entitas-entitas yang dikuasai asing. Kita tidak mau anti asing, tapi kita berhak dong kita membela kepentingan rakyat kita. Kita ingin nilai tambahnya dinikmati juga oleh Indonesia. Jadi kita mau fair, kita mau adil, itu ada. Ada isu yang terakhir adalah tenaga kerja asing. Mereka menduduki tempat-tempat, bahkan di pedalaman, membuat sebuah perusahaan tanpa melibatkan rakyat Indonesia, mendapat keuntungan di situ. Apakah ini juga dipikirkan oleh Gerindra yang memiliki kursi banyak di DPR? Ini kita pikirkan. Ini kita juga berjuang untuk menyadarkan pemerintah, menyadarkan lingkungan, menyadarkan masyarakat, kan begitu kan. Ini kan proses pendidikan politik. Kalau rakyat tidak sadar, rakyat lengah, para pemimpin lengah, ya ini tugas kita, ini panggilan kita. Nah, itu di situ saya terus-menerus saya melaksanakan pendidikan politik. Jadi kalau saya tidak muncul di umum, tidak berarti bahwa saya nggak bekerja. Di Gerindra terus pendidikan politik. Karena kita juga sadar bahwa Partai Gerindra berkembang cepat. Banyak kader-kader kita juga yang tadinya ya tidak terlalu paham. Ya kita, kewajiban kita, pembina partai, pemimpin partai untuk memberi pemahaman itu. Ya, jadi hal-hal inilah yang sangat dirasakan kan. Makanya Eropa resah. Amerika mau bikin dinding, kan orang kan ingin cari hidup.
Nah, kalau kita nggak menjaga negara kita, nggak menjaga kekayaan kita, orang lain yang masuk. Dia kita mau jadi apa? Kita mau jadi aborigin, kita mau jadi Indian, ya kan? Di rumah kita sendiri, ya kan? Ya kan? Kamu, ya kan? Orang, hai pribumi kamu itu, ya kamu tari-tari aja lah. Kamu boleh nari, kamu boleh, ya kan? Kau jadi pelayan di hotel, kami yang nikmati. Ya jangan dong. Kita ingin juga rakyat kita cerdas, kita ingin rakyat kita makmur, kita ingin rakyat kita jadi insinyur, kita ingin punya mobil buatan Indonesia, motor, kita ingin punya pesawat buatan. Kita bisa, karena kita negara yang kalimat itu sangat kaya. baik ya. Kita bisa, kita mampu melakukan itu. Tapi faktanya bahwa kita punya persoalan seperti di Australia, TNI dihina, Pancasila dihina jadi pajak Jangan juga lah kita terlalu, ya kan. Sekarang Anda bilang nggak perlu. saya nggak tahu karena saya tidak Ya. mendalami masalah itu, ya kan. Sekarang apakah itu benar-benar dihina, ya kan? Benar nggak? Saya tidak tahu, terus terang aja. Tapi tentunya Masalah harga diri terusik. masalah harga diri, ya satu-satunya jalan ya bahwa kita menunjukkan prestasi kita. Anda tahu, ya saya di sini saya harus memberi penghargaan ya kepada adik-adik saya yang saat ini mimpin TNI, mimpin Angkatan Darat. Jadi saya harus menyampaikan salut saya. Anda tahu, kita di Australia selama kalau tidak salah 10 tahun atau lebih, kita juara umum antara Angkatan Darat Asia Pasifik. Dari juara nembak. Dari mungkin 15 kali, mungkin saya harus cek lagi angkanya, kalau tidak salah menakjubkan, luar biasa. Kita 12 kali juara umum. Kemampuan luar biasa. Di tempat dia, mengikuti kejuaraan yang dia rancang. Ya kan? Dan jomplang. Kemenangan kita, kalau tidak salah pernah dari medali emas, juara 1, 25 medali emas. Juara kedua, hanya 4 atau 3. Jadi kita juara umum, Australia juara kedua. Dan di situ kita kalahkan tentara Amerika, tentara. Jadi menurut saya ya kalau dihina kita tunjukkan bahwa kita kuat. Kita bagaimanapun, ya kan? Saya buktikan waktu itu, waktu saya masih aktif, kita yang berhasil mengibarkan merah putih di puncak Everest. Kita pertama di Asia Tenggara. Dan kita sebagai tentara waktu itu, kita kalau tidak salah tentara ketiga di dunia. India nomor 1, nomor 2 Inggris kalau tidak salah. Kita nomor 3 di dunia. Dan kita diakui. Saya oleh jenderal-jenderal Amerika saya diucapkan selamat. Karena waktu itu tentara Amerika tidak belum mencapai puncak Everest. Ya, ini saya kasih contoh. Kita punya prestasi. Seharusnya kita bangga dengan itu. Kita punya prestasi, kita punya kemampuan. Sekarang tinggal kita, leadership kita, ya semangat kita itu. Satu hal, kemampuan diakui luar biasa. Tapi pada sisi yang lain, Kalau kita sungguh-sungguh ya, yang masih kita sesalkan kan sepak bola kita, ya kan. Ya udah, ini ya tantangan. Ya kita harus dukung PSSI yang sekarang. Pokoknya ya kan, saya sampai ikut nonton di mana, di Bangkok. Pancasila juga ada yang menyaingi, Vietnam sudah menyaingi. Ya, tapi kita masih ya menyaingi, bener. Semangat, ya kan? Maksud saya begini Pak, kemampuan Indonesia oke, karena secara pribadi mungkin secara kesatuan bagus, tapi suka atau tidak, kekayaan kita tidak cukup untuk membeli barang-barang bagus, Yang bilang teknologi siapa? yang kuat. Yang bilang siapa? Alutsista kita punya masalah. Yang bilang siapa? Saya bilang di mana-mana. Saya nggak dipercaya, saya diajak. Saya bilang masalah kita kebocorannya terlalu banyak, Mas. Karena kebocorannya. Kebocoran. Kalau itu ditambal, kita punya kemampuan yang bagus. Tuh, ahli-ahli ini sudah jadi pengetahuan umum kan? Benar nggak? Gerindra bisa apa? Markup itu apa? Iya. Markup, harga dinaikin. Itu apa itu? Masuk kantong sendiri lebihnya. Markup itu kan sama dengan mencuri. Iya. Gerindra teriak ini nggak di... Teriak sampai serak suara gue. Kalaupun tidak muncul di publik,
Ya tidak nggak berhasil. tahu, kalian lah di media begitu, nggak pernah memuat saya. Terima kasih kalian undang saya. Sekarang ngomong Alhamdulillah, akhirnya lega. Kalau TV One ya lumayan lah. Lumayan apa sih nggak tahu ini. Memberi kesempatan. Iya, mana saya nggak pernah. Saya pernah di wawancara ya oleh salah sebuah channel, saya nggak sebut siapa ya. Mana 1 jam seperti ini, yang keluar 5 menit. Aduh, dia bilang, Anda tidak protes di situ? aduh, wah, gimana ya? Saya pernah lagi nih, saya nggak sebut lagi itu ya. Di wawancara, nggak tahu berapa jam. Ke Hambalang juga. Apa-apa, dia bawa rombongan banyak, seperti kalian itu. Sekian jam, nggak disiarkan sampai sekarang. Tidak disiarkan, mungkin jawabannya ya kan tidak sesuai dengan maunya mereka. Maunya saya bikin jawaban-jawaban yang ya kan, yang apa gitu loh, ya kan? Ya kan, benar nggak? Maaf ya. Iya. Saya ingin dengarkan. Jadi itu loh. Jadi ini rasa tanggung jawab pemilik media, iya kan? Itu harus bertanggung jawab, iya kan? Kalau you mau gunakan media sebagai senjata untuk memperlanggeng kekuasaan kamu, kau harus tahu risiko rakyat kita ini. Rakyat kita nggak bodoh. Rakyat kita bisa ngusir media-media yang udah dianggap tukang bohong. You have the power. Tapi if you misuse your power, the people will use their power. Their power is ngusir. Ya kan? kita akan dengarkan curhat seorang Prabowo Subianto sesaat lagi di Kabar Tokoh. Itu.